selamat siang semuanya. Halo, selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir siang hari ini. Welcome to webinar YesDoc Healthcare bekerja sama dengan Young on Top, Top Karir, Bijer, dan Hipwi. Halo teman-teman semuanya, ini udah rame banget nih di kolom komen dari berbagai macam kota. Perkenalkan, saya Naura dari YesDoc yang akan jadi host pada siang hari ini, pada webinar kita kali ini. Apa kabar semuanya? Ngomong-ngomong lagi pada di mana nih? Lagi WFH atau lagi pada WFO? Nah, lagi WFA atau WFO, semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat ya, baik fisik maupun mental. Nah, ngomong-ngomong soal mental, mungkin ada yang menganggapnya, kok ngeri ya, mental tuh maksudnya kayak gimana ya? Kalau nggak sehat secara mental, emang gimana? Nah, di webinar kali ini kita akan kupas tuntas, teman-teman. Pertama-tama terima kasih ya untuk PT YOT Inspirasi Nusantara atas kerjasamanya dengan YesDoc hari ini, sehingga kami bisa menyelenggarakan webinar kali ini. Nah, diharapkan setelah acara ini, kita semua bisa mempraktekkan perilaku hidup sehat yang membantu kita semua menjadi lebih produktif, dan efektif juga ke depannya, sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental agar tetap baik. Nah, di sini sudah hadir ya untuk Mas Andreas atau Pak Andreas dari Young on Top. Mungkin Mas Andreas mau ada yang disampaikan untuk teman-teman siang hari ini. Silakan Mas Andreas. Oke, thank you Mbak Naura. Selamat datang semuanya teman-teman. Suaraku jelas ya? Jelas, Mas. Oke. Thank you atas waktunya. Selamat datang teman-teman semua di kesempatan webinar hari ini. Kenapa sih kita ngadain webinar hari ini? Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini jadi isu penting ya tentang mental health. Nah, masalahnya adalah banyak sekali yang nggak sadar bahwa mental health itu berkontribusi besar dalam produktivitas kita gitu ya. Jadi di kesempatan ini kita datangkan ahlinya bekerja sama dengan YesDoc dan teman-teman sinergi dari Top Karir, dari Hipwi, dari Bishare ya. Hari ini gabung juga. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk kita sama-sama simak. Thank you Mbak Naura, silakan. Iya, oke, thank you Mas Andreas. Nah, webinar kali ini akan seru banget, teman-teman. Kita akan bahas tentang how to maintain mental health during WFH. So, rekan-rekan semua, kita ini sebagai pekerja ya, kita perlu yang namanya memperhatikan kesehatan mental kita, supaya kita tetap bisa mengendalikan diri kita dengan lebih baik lagi. Rekan-rekan mungkin sekarang ada yang merasakan seperti kegelisahan belakangan ini, mungkin ada yang merasa overthinking karena kerjaan yang menumpuk atau sampai demotivasi. Nah, sekarang waktunya tepat banget kita bisa dengerin sharing dengan ahlinya langsung. Sudah hadir di sini dokter cantik, Dr. Syarifah Husna, dokter spesialis kejiwaan. Dokter, apa kabar Dr. Syarifah? Ya, baik. Mbak Naura gimana? Baik dok, alhamdulillah. Udah nggak sabar ya dok ya, kita mau bahas nih tentang mental health issue. Nah, teman-teman, mumpung ada ahlinya di sini, teman-teman bisa tanya-tanya langsung ke dokter Syarifah apa aja yang pastinya berhubungan dengan mental health. Nanti langsung bisa dijawab sama dokter Syarifah. Nah, kalau misalkan teman-teman, Mbak Naura, aku mau dong nanyain langsung, aku mau open microphone. Boleh, nanti kita nyalain mikrofonnya supaya bisa langsung tanya sama dokter Syarifah. Nah, Dokter Syarifah, webinar kali ini dok juga seru banget dok. Karena nanti teman-teman yang mau nanya sama Dokter Syarifah, yang beruntung nanti akan kita pilihin ya dok ya, yang akan beruntung nanti akan dapat hadiah dok, dapat jajan, seru banget ya. Aku boleh jawab nggak? Nggak boleh dok, kalau gitu saya juga mau dok. Kita harus fair. Jadi nanti teman-teman bisa tanya-tanya ke Dokter Syarifah untuk pemenang yang beruntung, penanya yang beruntung nanti akan dapat saldo OVO senilai 300.000 untuk 3 orang pemenang. Yeay, bisa jajan cimol. Jangan lupa buat traktir teman-temannya yang lain ya. Nah, nanti untuk pemenang untuk penanya yang beruntung ini silahkan untuk download aplikasi kita YesDoc, ada di App Store sama Google Play. Terus teman-teman juga bisa follow ya Instagram kita di YesDoc_ID.
Gitu. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama lagi. Mungkin Dokter Syarifah juga udah nggak sabar nih, pengen sharing nih. Semuanya mau dikupas. Masih sabar. Masih sabar ya, oke. Sekarang saya persilakan dok. Ya, baik. Terima kasih Mbak Naura atas kesempatannya. Di sini saya coba share screen dulu ya. Siap, boleh dok. Sudah masuk? Sudah masuk dok. Mungkin boleh di slideshow. Gerak? Ya, Oh, aman dok. Ya, baik. Selamat siang menuju sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Dr. Syarifah Husna, spesialis kedokteran jiwa. Biasanya dipanggil Dr. Cuna ya oleh pasien, oleh teman-teman sejawat. Tetapi terserah mau manggil Dr. Syarifah, Dr. Husna, Dr. Cuna, bebas, nggak ada masalah. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin kita ingin membahas tentang bagaimana mempertahankan kesehatan mental selama pandemik atau work from home, yang otomatis selama 2 tahun lebih ini semua aktivitas berubah beda dari yang biasanya. Sebelum itu kita pasti tahu kesehatan mental dan stres itu memang tidak bisa dilepaskan. Apa sih yang disebut mental yang sehat itu seperti apa sih? Mental yang sehat itu kita itu bisa berfungsi sebagaimananya manusia, kita bisa tahu potensi diri kita bisa tahu kelebihan kekurangan kita juga bisa cope with stress, artinya kita juga bisa kalau ada stres yang datang, kita bisa menghadapi stres tersebut dan well contribution di kehidupan sehari-hari, baik itu sosial, hubungan, relasi, baik itu keluarga, pasangan, teman, dan aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan kita sehari-hari. Nah, stres itu apa? Stres itu bisa merupakan dari lelahnya mental, lelahnya fisik. Bisa terjadi seperti itu. Nah, apa sih stres itu? Stres itu adalah reaksi mental atau psikis ya, reaksi psikis dan fisik kita terhadap suatu stimulasi atau situasi. Nah, apa aja itu macam-macam, baik itu ringan, sedang, berat itu bisa. Karena banyak orang gitu aja stres, aku nggak bisa. Kita nggak bisa compare satu sama yang lainnya karena tingkat stres seseorang itu beda-beda. Nah, stres itu ada dua, ada eustress. Eustress itu yang mana stres yang kita dapat itu bisa jadi motivasi ke depannya. Kita bisa menghadapi stres yang ada itu. Namun ketika sudah distres, sudah ada gangguan di kehidupan sehari-hari, di relasi yang tadi saya sebutkan, relasi, pekerjaan, kehidupan sosial, itu yang disebut distress, di mana kita sudah tidak bisa lagi meng-cope with stress tersebut. Nah, di sini mungkin kita akan sedikit membahas tentang depresi, demotivasi, anxiety, dan overthinking. Karena hal-hal tersebut yang paling sering zaman sekarang melanda manusia ya, akibat pandemik, akibat work from home juga seperti itu. Nah, stress during pandemic atau work from home, apa aja sih yang bisa terjadi? Depresi bisa, kecemasan bisa, burden atau work from home ini agak-agak mirip ya. Jadi beban selama kita kerja dari rumah aja dibandingkan kita kerja di kantor itu pasti beda. Belum lagi mungkin yang sudah berumah tangga, gangguan dari anak, anak juga sekolah dari rumah, butuh bantuan orang tua, adanya lingkungan yang tidak support di rumah, terkadang kan tidak support untuk kerjaan kita. Itu bisa sekali menyebabkan stres during pandemic. Sama halnya dengan comorbidity, ada juga mungkin di antara kita yang punya penyakit penyerta seperti diabetes, kencing manis, yang mana rentan sekali dengan COVID-19 tersebut. Sosial ekonomi juga itu sudah pasti, yang tadinya mungkin berdagang atau pekerjaannya lebih mendukung finansialnya lebih bagus, selama pandemik semuanya terganggu. Nah, salah satunya itu tadi work from home, di mana beban bertambah, fokus mungkin berkurang, diganggu sama anak, diganggu sama ini, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan stres selama work from home. Di sini saya tidak mau bahas terlalu detail seperti kedokteran gitu, enggak. Ini hanya sekilas saja depresi. Kenapa sih penting membahas depresi? Karena depresi itu sering sekali tidak kita sadari. Mungkin depresi ini salah satunya adalah demotivasi.
Demotivasi itu bisa bagian dari depresi, seperti di sini saya sebutkan ada mood depresif. Ini gejala-gejala yang terjadi pada pasien depresi, baik itu ringan, sedang, maupun berat ya. Mood depresif itu mukanya terlihat murung, mungkin yang biasanya ceria tapi murung, terlihat sedih, aroma wajahnya itu menurun gitu. Tetapi ada juga yang terlihat senyum-senyum segala macam, tetapi sebenarnya di dalamnya dia mood-nya sangat menurun, itu bisa banget. Nah, anhedonia ini sama anergia ini bagian dari demotivasi, di mana dia tidak terlalu menikmati pekerjaannya, tidak terlalu menikmati hobi, malah kalau yang sudah agak berat ya, pekerjaannya ringan tapi kok badannya cepat capek, perasaan nggak ngapa-ngapain tapi kok badan capek gitu. Nah, ada juga gangguan makan dan gangguan tidur. Sebagian orang ada yang tidur berlebih, sebagian orang ada yang tidurnya malah kurang, susah tidur, tidak berkualitas, bisa banget. Nah, overthinking juga tidak hanya pada orang-orang cemas, tapi pada orang depresi juga. Cuma kalau pada depresi dia fokusnya biasanya, eee, fokus ke takut gagal, dia tidak berguna, dia pekerjaan apapun udah nggak beres, sehingga gimana ya nanti kalau ketemu atasan, gimana ya nanti ketemu bos, aduh kerjaan aku salah, itu juga mirip-mirip cemas sama depresi. Makanya kita sebut itu overthinking. Nah, selain itu, lack of confidence ini penting banget, apalagi bagi kita yang bekerja sehari-hari, confident-nya kita menurun, sehingga apapun yang kita lakukan seakan-akan itu nggak benar, nggak perfect gitu ya, tidak berani ketemu sama orang, apalagi kalau kita bekerjanya harus ketemu klien, wah itu tuh akan sangat mengganggu produktivitas kita. Nah, anxiety juga sama, anxiety itu mirip-mirip sama depresi gejalanya, cuma dia ditambah ada physical symptom. Mungkin di antara kita sering ya, kalau udah mulai cemas, panik tuh udah berdebar-debar, tangan keringat dingin, tangan keringat dingin, gemeteran, pusing, wah pokoknya gejala fisik ada semua tuh. Yang mules, yang mual itu juga sebagian dari gejala dari anxiety atau kecemasan. Selain itu juga ada ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih. Biasanya, lebih ke sesuatu yang belum terjadi, gitu ya. Belum ketemu bos, aduh pasti nanti bos marah, pokoknya sesuatu yang belum terjadi itu udah. Nah balik lagi, itu juga termasuk salah satu overthinking. Mirip banget overthinking pada anxiety sama depresi itu mirip. Jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan nanti gini, gitu selalu. Nah, selain itu juga ada gejala gangguan tidur, ada restless atau tense ya, badannya itu kerasa tegang, tengkuk, tangan, leher itu kok kayak tegang banget. Itu juga salah satu gejala dari kecemasan. Juga konsentrasi yang menurun. Nah, jelas dong kalau bagi kita pekerja sehari-hari ini sangat mengganggu ketika konsentrasi kita terganggu gitu ya. Nah, ini kita lebih spesifik. Overthinking, apa sih overthinking itu? Ya dari bahasanya udah jelas ya, kita berpikir yang over, yang berlebihan. Kita takut sesuatu yang masa depan yang belum terjadi. Besok gimana ya besok kira-kira? Nah, yang belum terjadi udahlah dipikir. Nah, itu sebenarnya memang bukan yang realita. Realita itu adalah di sini dan sekarang. Itulah yang seharusnya kita pikirkan, bukan yang besok, lusa, dan seterusnya. Nah, apa sih, selain itu overthinking itu apalagi sih? Overthinking juga bisa dia preokupasi ya. Preokupasi itu dia terfokus terus, terfikirkan terus tentang kesalahan dan kegagalan. Aku ngerjain ini kayaknya salah deh, aduh nanti gimana ya? Aduh aku takut gagal, aku takut salah, itu juga. Selain itu what if, ini sudah sangat sering. Gimana kalau aku nanti gini, gimana kalau nanti ketemu bos begini, gimana kalau itu what if selalu. Memang itu sangat berkaitan, what if sama excessive, for future itu memang seperti itu. What if kan belum terjadi nih, nah yang belum terjadi ini tuh yang selalu dipikirkan. Selain itu juga overthinking itu pikirannya bercabang, satu belum selesai dipikir, 2, 3, akhirnya udah gelabakan seperti itu. Selain itu juga overthinking biasanya dia terfokus pada masa depan, pada kedetailan, dan satu lagi yang paling sering terlalu takut, terlalu fokus sama pendapat orang lain. Aduh nanti si kawan ini bilangnya begini, si ini bilang begini. Akhirnya keputusan kita pun tergantung bukan dari kita, dari pendapat orang lain. Itu juga termasuk, overthinking. Satu lagi, overthinking itu insecure, merasa tidak aman, merasa tidak
PD juga salah satunya yang pada akhirnya mencari kesempurnaan, takut tidak detail, takut ini, takut itu, akhirnya ribet diri sendiri. Sebenarnya mungkin atasannya cuma minta seperti A, cuma dia karena saking insecure-nya, saking ingin menampakkan yang bagus di depan atasan, takut disalahkan, takut gagal, udah akhirnya dia jadi ribet sendiri. Nah, di sini mungkin sudah sering baca ya, sudah sering dengar ada kata-kata it's okay to be not okay. Juga it's okay to be an average, not avenger. And it's okay to be not perfect. Jadi memang kata-kata ini mungkin terlihat ini mah cuma kata-kata doang, tapi enggak, benar. Tidak apa-apa untuk menjadi tidak sempurna. Tidak apa-apa untuk menjadi tidak baik-baik saja gitu loh. Tidak apa-apa untuk menjadi biasa-biasa saja. Tidak harus luar biasa. Seperti itu. Nah, yang tadi saya katakan orang overthinking memang cenderung seperti ini. Tidak mau tidak terlihat oke, tidak mau terlihat biasa-biasa saja, juga tidak mau terlihat tidak sempurna gitu ya. Kemudian di sini demotivasi. Demotivasi itu otomatis dia berlawanan dengan motivasi. Motivasi sendiri kita tahu artinya adalah dorongan untuk berbuat sesuatu, sehingga pada demotivasi dia tidak ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini kenapa saya masukkan depresi? Karena demotivasi ini bagian dari depresi yang sering sekali tidak kita sadari. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Terus akhirnya alam bawah sadar kita penuh dengan tidak apa-apa yang sebenarnya apa-apa gitu ya. Apa aja sih impact dari demotivasi ini? Tentunya yang tadi saya katakan sebelumnya, badannya jadi mudah lelah, padahal kerjaannya ringan tapi kok kayak habis kerja berat banget. Terus akhirnya bisa mengabaikan lingkungan, pekerjaan, bisa jadi inisiatif dan kreatifnya kurang, bisa juga desire atau keinginan atau gairah untuk bekerjanya berkurang, bisa menarik diri dari lingkungan, di kamar terus, pokoknya menyendiri terus. Dan juga udah tidak bisa lagi enjoy sama pekerjaan yang tadinya mungkin dia enjoy, sekarang ya udahlah, udah nggak enjoy lagi, akhirnya makin berat gitu pekerjaannya. Selain itu, kita juga perlu sadar, kita perlu menyadari kondisi-kondisi di mana kita sudah merasa tidak seperti biasanya. Kondisi di mana diri kita, baik fisik maupun mental atau psikis, sedang tidak baik-baik saja, sehingga carilah orang-orang profesional di bidangnya, entah itu psikolog, entah itu psikiater, untuk nanya, "Saya begini-begini, sebenarnya saya kenapa? Apa saya memang sudah perlu berobat atau seperti apa?" Gitu. Itu tadi yang saya katakan di-stres. Orang-orang yang sudah tidak bisa lagi menghadapi stres tersebut, mungkin tidak menyadari kalau kita tanya, "Ada masalah apa?" "Nggak ada sih, nggak ada apa-apa." Tapi tidurnya bermasalah, tanda tanya gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang manusia tidak sadari, seperti fenomena gunung es yang terlihatnya seberapa, yang tidak terlihatnya seberapa besarnya, seperti itu. Kemudian kalau ditanya apa sih yang bisa bikin motivasi ini berubah menjadi demotivasi, itu banyak banget. Bisa seperti kita kurang bisa menghargai diri kita. Juga goal yang tidak realistis ya, mungkin tujuan bekerja untuk mendapatkan perhatian bos, supaya bos senang, supaya ini, supaya itu, sudah tidak sesuai lagi sama goal. Kemudian sama ini ya, bekerja yang terlalu berlebihan tetapi tujuannya tidak sesuai, yaitu tadi harusnya dia kerjanya untuk supaya di bidangnya masing-masing itu bagus, tetapi sebenarnya dia menunggu pujian dari bos atau segala macam, tetapi nggak didapat yang dia inginkan. Udahlah, yang tadinya dia ada motivasi menjadi demotivasi. Atau sama seperti overthinking tadi, dia terlalu pikirannya itu terfokus pada takut salah dan takut gagal. Nah, apa sih yang harus dilakukan baik itu pada gejala overthinking atau gejala demotivasi? Stop, stop, berhenti, istirahat, nafas dulu. Ya, jadi take a break sama take a deep breath itu memang perlu banget, perlu banget. Nah, selain itu, kalau kita bahas demotivasi, overthinking, stres, apapun itu, terutama selama work from home, selama pandemik, memang
selama pandemik ini justru banyak sekali, justru pasien psikiatri itu sangat-sangat meningkat gara-gara kecemasan ya, gara-gara depresi, stres banget sama kondisi yang ada sekarang. Dan tak lain tak bukan, kita juga harus tahu gimana sih cara menanggulangi stres. Cara menanggulangi stres ini sebenarnya gampang-gampang susah ya, tapi memang butuh butuh telaten, butuh kesabaran untuk melakukan karena tidak kita lakukan sekarang, besok udah nggak stres. No, kita lakukan sekarang, besok udah nggak depresi. No, tidak seperti itu. Tidak seperti kita minum paracetamol, demamnya hilang. Tidak seperti itu ya, beda sekali. Namun sebelum saya masuk ke manajemen stres ini, perlu sekali kita ketahui bahwa memang stigma di negara kita ya, di Indonesia, psikiater, kesehatan mental itu masih minim sekali. Stigmanya masih negatif. Kalau kita ke psikiater seakan-akan kita gila gitu. Padahal tidak seperti itu. Kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sama-sama derajatnya itu sama. Ibaratnya kayak pasien hipertensi, pasien diabetes. Orang ketika jantungnya sakit, nyeri dada, langsung ke IGD, langsung cari pengobatan. Tetapi ketika kita merasa di dalam diri nggak nyaman, rasa nggak nyaman itu bervariasi. Ada kayak nyesek, ada kayak, kenapa ya kok aku kayak rasa kosong, rasa hampa, apapun itu, selalu ditekan, kayaknya nggak apa-apa deh, kayaknya nggak apa-apa deh. Nah, akhirnya suatu ketika nggak apa-apa itu ditumpuk di alam bawah sadar, suatu ketika ada stresor yang datang, boom, dia meledak, seperti itu ya. Sampai akhirnya ketika itu meledak, biasanya nih pasien cerita sama aku, mereka keluhannya itu nggak bisa nahan emosi. Akhirnya meledak-meledak, ngomel-ngomel segala macam. Walaupun nanti nggak lama kemudian menyesal gitu ya, kenapa sih aku marah-marah gitu. Ada juga yang saking nggak bisa menahan rasa nggak nyaman, akhirnya menyakiti diri sendiri, seperti cutting atau menyakiti diri supaya rasa nggak nyaman di dalam itu terlampiaskan ke fisik, seperti itu ya. Oke, di sini manajemen stres banyak sekali yang tadi saya sudah katakan ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa tidak baik-baik aja, kita ngerasa nih kepala sudah berpikirannya udah kemana-mana nih, udah bercabang. Yang tadi tuh gejala-gejala overthinking, demotivasi. Ketika sudah merasakan hal-hal itu, stop. Stop, mundur. Mundur itu dalam arti bukan hanya di pikiran, tetapi benar-benar fisiknya mundur. Fisiknya mundur, kemudian ambil waktu, me time istilahnya. Nggak harus ke salon, ke pantai, enggak. Me time itu 3 menit, 5 menit kita duduk seperti yang ada di gambar ini ya. Kita duduk, kita atur nafas, segala macam itu juga termasuk me time. Nah, selain itu sangat penting untuk kita praise ourselves, untuk kita memuji diri kita. Itu salah satu bentuk kita menghargai diri kita. Bukan berarti ih, aku cantik banget sih gitu ya, bukan. Cuma misalnya setiap hari kita bekerja dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore. Udah begitu sore sampai di rumah atau walaupun kita work from home, bilang ke diri kita, kita udah berbuat sesuai limitnya diri kita. Kita sudah kasih yang terbaik. Kalaupun itu nggak sempurna nggak apa-apa, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Jadi sehingga kita oke, misalnya aku ya ngomong ke diri sendiri, "Oke, John, kamu sudah hari ini sudah sekian pasien, pasien kamu ada perbaikan, udah kamu sudah lakukan yang terbaik." Ya sudah, seperti itu. Nah, setelah itu juga kita harus tahu nih limit diri kita seperti apa. Jangan semua pekerjaan kita lakukan, gara-gara kita hanya ingin dipuji, hanya ingin menunjukkan ke atasan atau ke semua orang, kita mampu melakukan apapun, gitu. Bahkan Avenger aja, mereka punya kekuatannya masing-masing. Iron Man punya kekuatannya masing-masing. Hulk, apalagi Thor, segala macam mereka punya masing-masing. Si ini tidak bisa melewati limit yang lain. Jadi memang setiap manusia itu punya limit. Dan sangat perlu kita ketahui limit kita apa, gitu ya. Kemudian ini juga sangat penting, tidur yang baik. Tidur yang cukup, makan yang baik, makan yang bergizi. Karena semua makanan yang bergizi itu otomatis membantu hormon-hormon di otak kita juga. Tidur itu terlihatnya sepele, tetapi tidur ini sangat penting baik bagi fisik maupun bagi mental kita. Kemudian, tidur yang baik itu memang kurang lebih 8 jam, tapi kalaupun di bawah 8 jam, berkualitas tidurnya, begitu kita bangun segar, nggak apa-apa, gitu. Karena setiap tubuh masing-masing memang punya respon yang beda-beda terhadap tidur.
Selain itu, kalau kita punya hobi, saya rasa kita semua punya hobi ya, lakukan hobi itu. Di saat kita lagi jenuh sama kerja, lagi jenuh sama, WFH yang gini-gini terus kehidupannya. Lakukan hobi-hobi yang selama ini kita punya yang mungkin saking sibuknya nggak sempat dilakukan. Kemudian exercise, itu sudah pasti. Exercise tidak hanya baik untuk fisik, tapi sangat-sangat baik untuk psikis kita, untuk mental kita. Selain itu stay connected, ya kita perlu tetap ngobrol sama teman, perlu tetap berhubungan sama teman. Salah satunya itu curhat. Curhat atau talk with other itu salah satu terapi sebenarnya, supaya kita bisa mengeluarkan yang tadi aku bilang, udah numpuk di dalam, udah numpuk di alam bawah sadar, seperti itu. Kemudian beberapa jurnal, beberapa referensi juga mengatakan meningkatkan spiritual itu sangat penting. Nah, pernah ada beberapa penelitian ketika kita meningkatkan spiritual kita, apapun jenisnya, itu dapat memperbaiki sel-sel saraf dan sel imun kita. Kemudian selain itu, di sinilah yang mungkin, akan saya tekankan ya bagi kita-kita yang mengalami gejala overthinking yang tadi saya sebutkan, gejala-gejala demotivasi, depresi, kecemasan, metode relaksasi ini sangat penting. Metode relaksasi ini apa sih? Metode relaksasi ini sebenarnya, upaya kita membuat diri kita rileks, terutama badan. Membuat badan kita rileks sehingga pikiran kita akan terbantu, rileks juga, gitu ya. Banyak sekali metode relaksasi ini banyak sekali, mungkin di YouTube, di Google itu akan banyak sekali, jenis-jenis metode relaksasi seperti, terapi musik itu termasuk relaksasi, terapi tawa itu termasuk relaksasi. Ini yang saya masukkan di sini guided imagery, mindfulness, deep breathing, self talk, self writing itu juga termasuk relaksasi. Apa aja sih ini apa aja sih? Oke, satu-satu mungkin saya akan jelaskan pelan-pelan yang hal-hal ini kenapa saya pilih ini, karena hal-hal ini yang bisa kita lakukan sesimpel itu di rumah, dimanapun gitu ya. Guided imagery sama deep breathing dan mindfulness ini biasanya dia berbarengan. Ini adalah merupakan metode relaksasi di mana, kita melatih diri kita itu untuk menyadari, untuk bernafas secara pelan-pelan, pelan-pelan, tarik nafas pelan, buang nafas pelan, kita rasakan sensasi-sensasi di badan kita. Karena saat kita bernafas cenderung kita ya udah nafas aja gitu ya, tanpa menyadari adanya perubahan di tubuh kita. Nah, guided imagery sama deep breathing ini seperti kita duduk atau sembari tiduran di posisi yang nyaman, senyaman-nyamannya kita bisa sembari memikirkan kita ini ada di tempat yang kita suka banget, ada di tempat yang kita nyaman banget. Nah, setelah itu kita mulai tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan, buangnya ini lebih pelan lagi. Jadi perbandingannya itu ibaratnya 1:3 atau 4. Tarik nafasnya pelan, buang nafasnya lebih pelan lagi. Sehingga ketika itu kan kita capek ya, lama banget gitu ya. Nah, begitu capek itu ada rasa sensasi, rileks setelah itu, gitu. Nah, banyak sekali cara-cara untuk penafasan dalam, itu tuh banyak sekali cara-caranya. Kemudian nanti kita, sadari, kita lihat sensasi di badan kita, perut kita yang kembang, kempis, hidung kita yang kembang, kempis itu rasakan aja sensasinya nafas 3 sampai 5 menit, kemudian pasti tuh ada yang ganggu suara-suara motor, suara AC, atau tiba-tiba ada pikiran yang muncul tentang pekerjaan atau tentang pasangan atau apa, nggak apa-apa, sadari aja memang, oh iya itu ada suara motor, oh iya ini tiba-tiba ada pikiran yang datang. Tanpa perlu kita judge, tanpa perlu kita analisa, motor siapa sih ini? Dari mana sih dia datang? Duh ini kenapa sih pikiran ini datang? Nggak perlu. Cukup disadari, iya ini pikiran lagi datang, iya ini suara lagi ganggu. Sudah, kemudian kita balik lagi fokus ke pernafasan. Seperti itu. Sebenarnya ini simpel-simpel, susah juga ya. Terlihatnya mudah 3, tapi begitu kita mempraktekkan ya, saya juga mempraktekkan ya, begitu kita mempraktekkan 3 menit aja, kok ya lama banget rasanya seperti itu. Tapi memang
dampaknya sangat baik, bukan besok atau minggu depan ya. Yang tadi saya katakan ini butuh kesabaran, butuh penelitian. Dampaknya itu apa? Apa sih Dok fungsinya kita bernafas pelan-pelan gitu? Fungsinya itu ketika kita melatih pernafasan pelan-pelan kita sadari semuanya, itu akan melatih otak kita ternyata, akan melatih otak kita untuk untuk step back, akan melatih otak kita untuk jeda, ada jeda. Karena kita ini kan manusia ini cenderungnya ketika ada rangsangan, ketika ada stimulasi apapun itu cenderungnya bereaksi. Bereaksi itu macam-macam, ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang banting ini, banting itu, segala macam. Itu namanya reaksi. Nah, teknik relaksasi ini dia fungsi ke depannya melatih otak kita untuk ada jeda. Jadi ada mundur sedikit. Misalnya saya kasih contoh, saya dibikin kesel sama teman. Wah, rasanya pengen saya balas, pengen saya labrak. Tapi mundur dulu ke kamar atau kemana, atur nafas yang tadi saya katakan 3 menit sampai 5 menit. Setelah balik itu, saya juga tetap mau labrak, tapi cara labraknya itu beda. Karena kita sudah memberikan jeda di otak kita, seperti itu ya. Karena di saat kita emosi, di saat kita marah, di saat kita kesel, di saat kita lagi nggak nyaman pikiran kita, itu memang eee, ada organ di otak kita itu yang udah nggak bisa lagi diajak berpikir, udah nggak bisa lagi diajak, jangan marah, jangan," nggak bisa diajak, apa ya, kerjasama tuh nggak bisa, karena kita lagi dikuasai sama emosi gitu ya, lagi dikuasai sama perasaan gitu, sehingga butuh waktu kita mundur dulu sedikit gitu. Nah, itu sama halnya dengan kita kalau di pekerjaan. Udahlah kerja numpuk, sumpek rasanya, dimarahin atasan, diburu-buru sama deadline. Di saat sudah, gitu ya, udah capek pengen nangis, mundur dulu, take a break, take a deep breath, lakukan pernafasan aja yang paling simpel gitu. Nah, selain itu, self talk sama self writing juga sangat-sangat penting. Itu merupakan salah satu terapi kalau di kita di psikiatri ya. Jadi kita ngomong sama teman atau kita ngomong sama diri sendiri lewat kaca, cermin gitu ya. Atau kalau nggak nyaman ngomong sama orang, karena ada beberapa orang sungkan ngomong sama orang lain. Boleh nulis. Boleh nulis apapun yang ada di pikirannya, apapun yang ada di hati, unek-unek tuh ngomong. Maksudnya tulis gitu. Tulis, setiap ada rasa nggak nyaman tulis. Kalau memang ada orang yang bisa kita ajak bicara, itu better, lebih baik memang dibandingkan tulis. Tetapi tulis ini juga bisa membantu untuk meringankan perasaan yang nggak nyaman tadi itu. Nah, kalau seandainya sudah dilakukan tetapi tidak ada perbaikan atau segala macam, sudah saatnya mungkin membutuhkan profesional, bantuan profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Nanti dengan kondisi tertentu, entah itu mungkin membutuhkan psikoterapi atau kalau sudah sangat mengganggu, mungkin juga bisa membutuhkan obat supaya menstabilkan perasaan-perasaan dan pikiran yang tadi itu, ya. Nah, di sini mungkin sebagai penutup, semua perasaan itu sama-sama boleh kita rasakan, baik itu senang, baik itu sedih, kecewa, marah, overwhelmed, apapun perasaan, apapun emosional itu bukan temperamen ya, emosional itu tadi, apa yang kita rasakan, itu semuanya sama-sama boleh kita rasakan. Nggak ada kata-kata, eee, apa namanya, jangan nangis, jangan sedih, no. Kalau memang kita bilang jangan sedih, ya jangan bahagia juga, karena perasaan itu tidak ada derajat ya, rasa capek, kesel, marah, sedih, senang, mereka semua derajatnya sama, seperti itu. Ya walaupun mungkin di beberapa budaya kita ada yang kita harus terlihat kuat, kita harus terlihat jangan nangis, kalau nangis kita lemah segala macam. Ternyata kelemahan seseorang itu bukan dari air mata gitu, dan kekuatan seseorang juga bukan dari tawanya dia gitu ya. Jadi memang hidup itu seperti ini, hidup itu tidak pernah konstan, hidup itu selalu berubah, entah itu berubahnya cepat atau berubahnya lambat, berubah baik atau berubah tidak baik. Apapun itu tidak ada yang konstan seperti itu. Tidak ada psikiater sekalipun yang sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu psikis, psikolog sekalipun, tidak ada yang hidupnya lempeng, tidak ada yang perfect, tidak ada. Jadi tidak apa-apa untuk menjadi seperti ini, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf
mungkin ada yang kurang dimengerti boleh ditanya. Dan ini salah satu stres manajemen saya. Waduh, jadi Ya, selotop baik. nih semuanya nih. Karena memang stress management itu macam-macam hal-hal. Kayaknya saya nih yang paling simpel itu tadi salah satu stress management saya. Oke, oke. Ya baik, Iya sih. mungkin segitu dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Naura. Oke, Ya, thank you so share ya. much, Dokter Syarifah Husna. Ya, sama-sama. Iya, nah ternyata menarik banget ya. Ternyata tuh dari hal-hal kecil kayak merasa sedikit anxiety atau overthinking itu Ya, wajib direspon ya, Dokter Syarifah ya. wajib, Artinya wajib banget, wajib banget. betul, artinya kita harus memperbaiki hal itu, jangan sampai numpuk nih dan Ya, jangan sampai jadinya meledak. betul banget, Nah, betul, berarti harus tahu how to manage. Nah, betul. tadi juga Dokter Syarifah sempat mention ketika kita lagi merasa nggak baik-baik aja, lagi overthinking, lagi demotivasi, stop, mundur, Ya, gitu ya, ya. Take your time. betul, Sesimpel bisa atur nafas aja sebenarnya bisa nge-recharge diri kita ya, Dok ya. betul, betul. Ketika kita mungkin lebih mindfulness atau kita lebih aware gitu, oke, gue Ya, lagi nggak baik aja, gue ya, mundur dulu deh nih, gue paling nggak harus atur nafas dulu nih. ya, betul. Nah, itu keren banget tuh. Terus sesimpel juga kita bisa punya tidur yang berkualitas, mungkin jangan keseringan scroll TikTok mulu nih, itu ngaruh nggak sih, Dok, kalau scroll-scroll gitu kan, soalnya TikTok tuh kayak sama Instagram ya, sekarang kan Ngaruh. kalau nge-scroll tuh nggak bisa berhenti gitu kan. Ya, ya, itu ngaruh banget, itu ngaruh banget. Quality of sleep ya, jadi ngaruh ya, Dok ya? Ya, karena memang di otak kita ini kan ada yang namanya hormon dopamin ya. Hormon dopamin ini dia hormon excitement. Jadi ketika kita satu video selesai, wah ini pasti pengen lagi lihat video berikutnya, ngelihat video berikutnya. Karena kecuali kita melihat video itu aja. Kalau hanya video itu terus, si dopaminnya nanti akan menurun gitu. Tetapi ketika kita melihat video baru, wah ini lucu nih, atau wah ini keren, atau apa, itu dopaminnya meningkat lagi. Sehingga begitu terus. Memang kita yang harus mengontrol untuk ada yang namanya sleep hygiene. Jadi sebelum tidur itu HP dijauhkan, segala macam itu sangat-sangat perlu. Oke. Nah, tadi juga Dokter Syarifah sempat spill nih tentang metode relaksasi seperti deep breathing tadi. Nah, Ya. oke, nggak usah lama-lama lagi nih, Dok, karena udah banyak banget teman-teman yang udah nanya-nanyain. Oh, Nah, teman-teman silakan oke, ya oke. bisa input dari sekarang juga untuk pertanyaan-pertanyaan bisa biar nanti Dokter Syarifah bisa jawab. Nah, sebelum masuk kita bacain Q&A-nya, nah ini ada teaser yang mau lewat berikut ini. Oh, ya. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet. Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Ribuan dokter siap membantumu. Yes Dok, konsultasi gampang, anti ribet. Oke Dok, nih pertanyaan pertama kita udah ada nih Dok. Ini dari Anonymous nih Dok. Ini seru juga nih. Dok, mau tanya, beberapa waktu lalu saya sempat terkena demotivasi karena adanya kebijakan full WFH dan ada kisah percintaan yang membuat saya down. Kayak saya sempat kembali bangkit, namun sekarang sedang mengalami itu lagi. Bagaimana agar mental saya stabil dan tidak terjadi pengulangan keadaan mental seperti ini? Terima kasih, Dokter. Ya, oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya sangat perlu, kalau ibaratnya mau konsultasi gitu ya, data ini tidak cukup. Data ini tidak cukup, banyak sekali yang harus saya tanyakan, stresor apa aja yang membuat dia seperti itu. Karena banyak sekali sebenarnya hal-hal sebelumnya itu sudah menumpuk. Yang hal terakhir ini seakan-akan yang menjadi penyebab utamanya gitu. Tapi memang tadi dia ini ya, ada masalah dengan pasangannya.
Iya, percintaan ya. cintaan. Kan ya. Kalau pertanyaannya gimana dok supaya tidak ke situ lagi, supaya tidak mengalami hal itu lagi, saya perlu tahu lebih lanjut apa aja yang terjadi di dalam kehidupan. Siapa tadi yang bertanya namanya? Ada namanya nggak? Dari Anonymous, Dok. Oh ya, dari Mas atau Mbaknya tersebut. Cuma yang paling simpel yang bisa saya kasih saran saat ini adalah yaitu tadi melakukan hal-hal seperti metode relaksasi, guided imagery, deep breathing di saat merasakan tidak nyaman gitu. Karena nggak cukup data yang tadi itu nggak cukup saya harus gimana ya dok, karena setiap orang beda-beda. Bahkan mungkin sudah membutuhkan obat atau bahkan mungkin sudah membutuhkan psikoterapi lainnya. Psikoterapi itu terapi psikiatri non obat. Jadi metodenya macam-macam, beda pasien, beda kasus, beda caranya. Gitu. Ada yang bisa kita lakukan pikirannya yang tadinya nggak enak, pikiran yang negatif, bisa kita bikin sampai dia punya alternatif pikiran yang lain. Seperti itu. Karena ini memang case by case. Case by case. Oke, semoga terjawab ya Masnya untuk pertanyaannya. Nah, kita lanjut lagi nih dok untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Lutfi dari Hipwi, teman-teman dari Hipwi. Izin bertanya, kalau jika output stres itu bisa jadi motivasi atau demotivasi, apakah sumber stresnya sama? Apakah perbedaan sumber stres yang mempengaruhi outputnya atau bagaimana kita mengelolanya? Apakah selalu menjadi pribadi yang positif bisa mempengaruhi kesehatan mental, seperti menghindari mengeluh padahal kondisi yang tengah dihadapi memang layak dikeluhkan? Oke. Bentar, sebelumnya ini ada di mana bisa saya lihat? Soalnya tadi pertanyaannya lumayan banyak. Banyak ya? Ini di kolom Q&A, Dok. Oh, kolom Q&A. Ini dari Lutfi Hipwi. Dari atas ya mulainya? Iya. Langsung dijawab aja, Dok. Oh ya, nanti kalau ada yang tertinggal, Mbak Naura mention aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ditanya yang tadi itu stresor apa, yang terakhir ya, yang saya jawab duluan yang terakhir, positive thinking, apakah selalu bagus untuk kesehatan, tidak kesehatan mental, tidak mengeluh, dan lain-lain. Saya tidak bisa bilang itu bagus atau tidak, tergantung. Di saat seseorang ini tidak mengeluh, apakah memang dia tidak mengeluh karena dia menerima kondisi itu? Kalau dia menerima kondisi itu, dia menyadari dia memang lagi lelah, lagi capek, lagi banyak masalah, akhirnya dia berdamai dengan masalahnya, dia betul-betul menerima kondisi tersebut, ya itu bagus. Itu dia berarti bisa coping with stress. Tetapi ada orang yang itu tadi yang sebelumnya saya katakan, dia menekan, dia tidak mengeluh karena banyak sekali hal. Karena mungkin lingkungannya ini ketika kita mengeluh malah kita disalahkan. Ketika kita mengeluh malah kita dibentak, dimarahin. Sehingga dia tidak pernah mengeluh karena ada alasan. Takut. Ada alasan malah disalahkan. Ini yang tidak baik. Seperti itu. Tapi kalau dia tidak mengeluh karena memang dia sudah menerima kondisi dia, memang tidak ada yang dikeluhkan. Nah, jadi balik lagi ke individu tersebut, dia tidak mengeluh, motivasi di baliknya apa? Apa yang membuat dia tidak mengeluh? Ya saya nggak ngeluh dok, karena memang saya terima, memang saya salah. Saya disemarahin sama atasan, misalnya saya salah. Ya apalagi yang saya keluhkan, oke itu bagus gitu. Tapi kalau kamu kenapa kok nggak ngomong, keluhan kamu apa, cerita. Dia nggak mau karena dia takut malah disalahin. Mungkin sebelumnya dia punya pengalaman ketika dia mengeluh, ketika dia mengeluapkan isi hatinya, dia malah disalahkan, malah dimarahin, sehingga itu bukan coping with stress. Seperti itu. Tadi apalagi Mbak Naura pertanyaannya? Oke. Terus tadi yang pertama itu, jika output stres itu bisa jadi motivasi atau demotivasi, apakah sumber stresnya sama? Apakah perbedaan sumber stres yang mempengaruhi outputnya atau bagaimana kita mengelolanya? Oke. Kalau bagaimana kita mengelolanya, salah satunya tadi ya, seperti metode-metode relaksasi atau mindfulness yang sudah saya ngomong sekilas, karena kalau mau ngomong panjang lebar, mindfulness memang sangat panjang.
Kalau sumber stresnya itu sebenarnya sama. Sumber stres itu ada internal, ada eksternal. Internal itu memang dari diri kita, seperti misalnya fisik. Fisik kita sakit, itu juga salah satu stresor, seperti pasien-pasien yang nyeri kronis, diabetes yang tidak sembuh-sembuh, ibaratnya hipertensi yang fisiknya sudah tidak sebagus sebelumnya, itu merupakan salah satu stresor gitu. Stresor eksternal ada dari luar, apapun itu bentuk stresor, baik itu diputus pacar, baik itu masalah finansial, masalah di kerjaan, masalah apapun yang mungkin bagi orang kecil, bagi kita besar. Mungkin bagi kita kecil, bagi orang besar, seperti itu. Kalau ditanya sumber stresor apa, apapun bisa jadi stresor. Nah, kenapa kok bisa jadi satu orang jadi stresornya jadi motivasi, yang satunya bukan jadi motivasi, eustress atau distress ya. Nah, itu banyak sekali faktor. Yang pertama, memang lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung, apa sih yang lingkungan yang mendukung? Lingkungan yang mendukung itu sebenarnya tercipta dari kita masih kecil, dari kita masih kecil, remaja hingga dewasa, itu sangat mendukung. Gitu. Di saat kita diganggu sama teman, dimarahin sama guru, kita ngomong sama orang tua, "Ma, aku digini-giniin." Di situ orang tua ajak ngomong, "Kenapa kok sampai begini? Salahmu apa?" Segala macam. Itu salah satu yang membentuk pola kita ke depannya nanti jadi lebih matur ya, jadi lebih matur itu bukan dewasa, tapi pola pikirnya jadi lebih mateng lah, Matang seperti ya, itu. Dok. Ya, mateng, ya. Ada juga dari kecil kita cerita sama orang tua, "Ma, aku dibully, Ma, aku di ini." "Ah, kamu sih memang kamu bodoh, memang kamu ini, memang kamu itu, salah kamu." Udah, itu akhirnya terbentuk pribadi yang ke depannya jadi tidak matur. Di situlah itu salah satu ya, banyak sekali hal-hal yang membuat seperti itu. Tapi memang paling besar pengaruh dari diri kita, dari kepribadian kita. Kepribadian itu sangat berpengaruh bagaimana kita bereaksi terhadap stres. Kok bisa sih, Dok? Gimana caranya ya, Dok, kepribadiannya? Ya, kepribadian itu balik lagi yang tadi dari kecil, bagaimana kita dididik, bagaimana kita dibentuk, itu mempengaruhi kita sekarang menghadapi stres. Makanya cara kita menghadapi stres itu beda-beda. Seperti itu. Dan, berarti Dok, kalau saya selama ini melihat stresor itu sebagai hal yang distres atau demotivasi, berarti selama begitu? Oh tidak, tentu saja tidak. Itu sangat-sangat bisa diubah. Sangat-sangat bisa diubah dengan cara banyak sekali yang tadi saya bilang ya, salah satunya psikoterapi, itu harus langsung ke psikiaternya atau ke psikolog untuk membuat kita mempunyai pikiran-pikiran alternatif. Seperti itu. Oke, Dok, kita mau ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini dari Lazuardi Lokman. Halo, Dokter Husna, aku mau tanya dong, apakah benar semakin kita mengetahui info mengenai kesehatan mental, semakin membuat kita mudah secara feeling atau tidak sadar gitu ya, untuk self-claim bahwa kesehatan mental kita sebenarnya sedang tidak baik-baik aja. Kemudian apakah permasalahan kesehatan mental ini sebenarnya menjadi sebuah isu yang cukup besar dewasa ini karena orang-orang khususnya milenial nih sangat mudah untuk self-claim, kayak misalkan kena mental gitu ya, Dok ya, sekarang kalau di Instagram ya, tentang permasalahan kesehatan mentalnya. Nah, apakah self-claim ini dibenarkan untuk permasalahan kesehatan mental? Kayak self-claim ini kayak self-diagnose gitu ya? Iya. Kayak tiba-tiba kayak misalkan mungkin ada orang yang aku gue moodnya suka berubah-berubah ya, oh apa karena gue bipolar ya gitu-gitu Dok sekarang. Jadi kayak gampang untuk menyebutkan kayaknya gue sakit ini deh, kayaknya gue sakit ini deh gitu. Oke, jadi kalau dibilang isu mental besar atau tidak, sangat-sangat besar. Isu kesehatan mental ini sangat besar, walaupun saya lihat semakin ke sini sudah semakin banyak orang yang aware tentang kesehatan mental dibandingkan 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui kesehatan mental, untuk mengetahui perasaan kita, mood kita saat ini, sehingga kita bisa mengelola stres yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau tentang self-claim ini memang saya tidak pernah setuju sama self-claim. Banyak sekali pasien yang datang ke saya, baru datang, "Gimana kamu keluhannya?" "Saya bipolar, Dok." Itu banyak banget. "Wah, keren banget kamu tahu kamu bipolar, coba emangnya apa?" Gitu ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber dari internet yang dibaca, pas dibaca ngerasa
saya begini gitu. Ya, jadi sebenarnya self diagnosis atau self claim itu tidak boleh, tidak baik. Karena yang boleh mendiagnosis itu yang profesionalnya tersebut. Baik itu bukan hanya psikiatri, baik itu yang masalah bedah, saraf, apapun itu orang kan banyak, oh saya saraf kejepit nih. Padahal ternyata bukan saraf yang bermasalah tapi tulangnya gitu ya. Jadi apa kerugian orang-orang self claim, self diagnose? Kerugiannya adalah mereka kan tidak bisa mengontrol ke depannya. Mereka akan merasa mereka gangguan mental, mereka ada penyakit, mereka tidak baik bagi orang-orang, mereka buruk, mereka nggak berguna. Itu hal yang merugikan kalau kita self claim, kalau kita self diagnose diri kita sendiri. Apa yang harus dilakukan? Berkunjunglah ke profesional, baik itu psikolog ataupun psikiater. Seperti itu. Tapi sangat bagus, sangat penting untuk kita menyadari kondisi mental kita saat ini. Sangat bagus kita menyadari kita sedang nggak oke gitu. Itu sangat-sangat bagus. Seperti itu. Oke, lanjut ya dok ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Anonymous, bagaimana sikap kita sebaiknya kalau ada orang yang toksik, yang memberikan pengaruh negatif di lingkungan kerja? Apakah kewajiban kita menegur atau sebaiknya dihindari aja? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya menurut saya, karena toksik itu sangat banyak di relasi apapun gitu ya. Sebenarnya kembali ke individunya masing-masing. Kira-kira, contohnya nih sama yang bertanya ini, contohnya kira-kira ketika itu sangat mengganggu, sudah sangat toksik gitu ya, otomatis kita harus tahu, kita harus pikir kerugian kita sama keuntungan kita. Itu sangat penting. Kerugiannya kalau kita mau negur, di list tuh apa aja. Keuntungannya kalau kita mau negur, apa aja. Jadi ditimbang-timbang. Sama juga halnya keuntungan kalau kita diemin aja, dibandingkan dengan kerugian kalau kita diemin aja. Gitu. Kalau saya bilang, misalnya ini saya bilang, udah ditegur aja, misalnya gitu. Mungkin saya orang yang siap untuk menerima respon orang yang ditegur. Tetapi yang bertanya ini, misalnya Mbak atau Mas ini, belum tentu siap. Kita nggak tahu ketika kita tegur, dia malah meledak atau malah responnya tidak seperti yang kita harapkan. Justru di situ saya salah, saya menyamaratakan gitu loh. Nah, jadi kembali lagi ke yang bertanya, kira-kira kalau mau ditegur, positif negatifnya apa? Misalnya positifnya ternyata lebih banyak setelah di list. Negatifnya cuma 2, positifnya 5. Ya, kemungkinan akan kita tegur gitu. Tetapi dibuat juga positif negatifnya kalau kita diemin aja. Ternyata kalau diemin aja positifnya cuma 2, negatifnya 5. Loh, berarti ya itulah yang terbaik. Gitu, seperti itu. Cuma satu lagi yang perlu diingat, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat selalu, kita tidak pernah bisa membuat semua orang suka sama kita. Dan kita tidak pernah bisa dan kita tidak bisa mengharapkan orang lain seperti yang kita inginkan. Jadi ketika pada akhirnya Mas atau Mbak ini memutuskan untuk menegur, siaplah dengan segala resiko. Siaplah mungkin dia akan negur balik. Tiba-tiba dia bilang, kayak lu nggak aja, lu gini, 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 tahu. Wah, habis itu dia langsung down, langsung nggak baik mood-nya. Seperti itu. Jadi kalau memang siap untuk menegur, siap juga untuk menerima resiko. Seperti itu. Oke, jadi kita harus bisa lebih mengontrol diri kita aja sih dok ya. Maksudnya banyak mulut ini kan kita nggak bisa tutup mulutnya satu-satu ya dok ya. Betul, betul. Jadi harus yang kita aja bagaimana kita nyikapinnya aja untuk hal tersebut. Walaupun untuk toksik sendiri, hubungan dalam hal apapun, pasangan, pertemanan, pekerjaan, toksik itu sebaiknya hindari. Karena apa? Karena akan merugikan kita. Fungsi sifat toksik, sifat toksin racun itu sudah pasti merugikan kita. Jadi sebaiknya hindari. Oke. Terus nih ada lagi nih dok dari Anonymous lagi nih, sayang banget nih pertanyaan-pertanyaannya dari Anonymous ya, padahal kalau misalkan bagus. Nama-namanya bisa jadi pemenang nih jajan, cuma coba ngaku sih. ayo ini takut nih pasti nih di sini nih di balik laptop lagi curhat gitu ya. Ini ada yang curhat lagi nih dok dari Anonymous. Halo dok, mau tanya, ini biasanya sering terjadi nih dok ya, bagaimana tanggapan dokter terhadap atasan yang mengatasnamakan motivasi dengan perkataan yang menyayat hati,
Jadi mungkin Oh, motivasi tapi dengan perkataan yang mungkin, duh kok kayaknya ketus banget Oke, gitu. Itu gimana tuh dok? oke. Ada dikasih contoh kata-katanya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada sih, dia bilang cuma kalau dengan kata-kata yang menyayat hati gitu. Jadi pertanyaannya pendapat aku tentang motivasi dengan kata-kata yang menyayat hati. Mm-mm. Oke, balik lagi definisi motivasi itu apa? Motivasi adalah dorongan Yep. untuk melakukan sesuatu. Perkara itu berhasil enggaknya kita tidak menilai itu dulu, kita prosesnya dulu gitu ya. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu gitu loh. Ketika ada kata-kata, ibaratnya kata-kata motivasi yang ayo kita bisa, kita ini, kita itu. Ketika kata-kata itu menyakiti hati, apakah itu menyebabkan suatu dorongan? Kalau misalnya ada orang beda-beda, karena setiap orang ini beda-beda. Uniknya Tuhan, kita ini manusia ini beda-beda semua. Ada orang yang dengan kata-kata sakit itu memotivasi lo, ada. Lo lihat ya, gue buktiin gitu. Gue buktiin gue bisa lebih dari yang lo bilang, ibaratnya gitu. Tapi ada orang dengan kata-kata yang menyakiti hati itu, dia langsung duluan terluka, sehingga motivasinya nggak akan ada. Sehingga kok gini sih, apalagi kalau orang yang punya ekspektasi, pengharapan terhadap seseorang, yang tadinya dia berharap bosnya begini, tetapi ternyata begitu, kok gitu sih? Itu udah jadi demotivasi justru. Gitu. Jadi kalau ditanya pendapat saya, menurut saya motivasi sendiri harusnya bisa membangkitkan dorongan. Kalau yang menyakiti hati, eh, kalau memang yang tadi nanya berani bikin contohnya, boleh gitu loh. Karena terkadang kitanya yang baper. Terkadang mungkin maksud atasannya nggak begitu. Tapi kita lagi dengan masalah kita sendiri. Akhirnya kayak seakan-akan menyakiti hati gitu. Tapi mungkin juga karakter bosnya yang begitu gitu. Jadi kalau sama saya sih, menurut saya motivasi itu harus sesuatu yang membuat kita terdorong untuk bergerak gitu ya. Oke. Atau boleh ditulis contoh kata-katanya. Ini pasti udah banyak yang senyum-senyum nih dok di balik Atau boleh layar. ditulis atasannya Mendingan siapa. jangan dipanjangin dok. Oke, kembali ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Oke. Di sini ada Muhammad Wiliandi. Dokter mau tanya bagaimana tips bisa memvalidasi emosi supaya nggak salah dalam bereaksi katanya. Oke. Cara memvalidasi emosi supaya nggak salah dalam bereaksi. Oke. Memvalidasi emosi. Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit dari quotes itu, emosi itu kan banyak emosi itu banyak ya. Mungkin bahasa kita emosi itu seakan-akan yang temperamen, marah-marah. Tetapi sebenarnya kalau dari segi kedokteran sendiri, emosi itu bentuk dari perasaan. Sedih, senang, marah, kecewa, overwhelmed, kesel, apapun itu dinamakan emosi. Tidak ada emosi yang salah, tidak ada emosi yang benar. Di saat kita lagi merasakan suatu emosi, ya sudah rasakan memang aku lagi marah, memang aku lagi kesel, aku sakit hati gara-gara si atasan itu ngomongnya motivasi tapi menyakiti hati gitu ya. Oh ya, aku memang lagi marah, aku lagi sedih, lagi apapun itu, ya udah dirasakan, disadari, sama yang tadi itu sangat penting. Supaya pertanyaannya kan gimana supaya kita tidak bereaksi dengan salah. Take a break, take a deep breath, kasih waktu. Habis itu coba nilai. Cobalah sekarang ini ya, nanti setelah ini, mulai nanti malam atau besok, coba. Kalau lagi ada rasa nggak enak, take a break 1-2 menit aja. Nafas, fokus sama nafas, habis itu lihat reaksinya. Tetap mau marah nggak apa-apa. Tetap mau kesel, mau bereaksi nggak apa-apa. Tapi otomatis reaksinya akan berbeda. Yang tadinya pengen ngelabrak, mencak-mencak, marah-marah, setelah kita take a deep breath, take a break for sometimes, terus kita mau marah-marah lagi nggak apa-apa, tapi pasti dilihat cara marah-marahnya beda. Yang tadinya mungkin bisa sampai lempar banting-banting, terus ketika kita take a deep break, take a deep breath, take a break, itu mungkin hanya ngomong doang, oh gini, jadi ngoceh-ngoceh doang. Ya, itu contohnya ya gitu. Jadi ketika kita lagi merasakan emosi apapun itu, ya udah sadari, iya aku lagi marah, aku lagi kesel, aku lagi sakit hati, lagi sedih, kecewa, bla bla bla.
Habis itu nafas 2-3 menit, lakukan pernafasan dalam, rasakan sensasi-sensasi perubahan tubuh. Setelah itu coba bereaksi gitu. Karena nggak bisa, kita mau nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak bisa gitu. Oke. Wah, sayang banget nih dok, waktunya kayaknya udah nggak cukup lagi. Jadi Nih Mas, gimana gimana? nih Mas? Mau Nggak lanjut lagi apa gimana Mas sampai malam Mas Andreas? jadi nggak di-mention nih kata-katanya apa? Nggak usah dok, kalau mau di-mention saya pamit duluan deh dok. Oh, Gimana Mas, mau tambah satu lagi pertanyaannya atau mungkin udah cukup? Satu boleh. lagi deh, satu Satu lagi. lagi ya. Boleh, Oke. Mas boleh. Andreas mau pilihin atau boleh Dr. Syarifah atau mau saya yang pilihin? Dr. Syarif. Boleh. Dr. Syarifah bisa akses ke kolom Q&A-nya dok untuk bisa baca-baca nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Dokter bisa pilih. Coba ya, aku lihat-lihat dulu ya. Ya, boleh dok. Silahkan. Dipilih. Oh, banyak sekali. Lumayan nih dok. Banyak banget nih yang antusias. Tenang, sabar. Nah, ini coba nih ya. Dari Louis Erin. Dok mau tanya, apakah saat seringkali merasa tidak betah bekerja dalam ruangan terus-menerus, misalnya WFH dengan posisi tinggal di kos, tetapi di sisi lain merasa tidak tenang saat bertemu muka dengan banyak orang dalam durasi yang lama? Oke, apakah terdapat sesuatu yang salah dalam diri seseorang? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, ini sebenarnya lebih ke case by case individu ya. Aku orangnya bawel gitu. Jadi aku harus tahu dulu sebelum aku bilang kamu itu kondisinya begini, kamu itu begitu. Aku harus tahu dulu seluk-beluk semuanya. Jadi pasti selalu akan ada reason di balik situasi. Apa yang bikin dia tidak tenang saat bertemu muka dalam durasi yang lama, ada apa, ini itu segala macam, itu banyak banget yang bisa digali dari situ. Tapi kalau bagaimana ditanya salah dalam diri seseorang, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Dari di mental itu tuh ya, di kesehatan mental tidak ada yang salah, tidak yang benar, karena setiap manusia beda-beda gitu loh. Ada orang yang tadi aku bilang, ada orang yang diputus cinta udah stres, tapi kita ngeliatnya apa sih lebay banget. Tapi kita dihadapkan dengan mungkin gaji diturunin sudah stres, tapi bagi orang yang tadi putus cinta, dia melihat kita lebay banget gitu. Diturunin gaji doang kok stres gitu. Jadi memang stresor orang beda-beda gitu. Tidak ada yang salah. Cuma ada yang harus diperbaiki, ada yang harus digali kenapa bisa sampai seperti itu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Sebenarnya mungkin kalau sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsultasi, bisa ke psikiater, bisa ke psikolog. Kalau nanti sudah ke psikolog, mungkin psikolog yang menilai, oh ternyata ini perlu obat, perlu psikoterapi lanjutan, mungkin akan dirujuk ke psikiater, seperti itu. Mungkin secara simpel bisa diaplikasikan metode-metode yang tadi saya katakan, terutama metode relaksasi deep breathing. Itu bisa banget untuk mengurangi rasa-rasa ketidaknyamanan. Oh ya, satu lagi tambahannya tadi mungkin lupa saya jelaskan. Jadi metode relaksasi ini dia tidak hanya dilakukan saat kita lagi tidak nyaman. Itu sangat berguna, memang sangat berguna. Tetapi di saat kita lagi baik-baik saja, di saat kita lagi nggak ada overthinking atau gejala apapun, sebaiknya rutin dilakukan. Kenapa? Karena yang tadi saya jelaskan, pada akhirnya dia akan melatih otak kita supaya ada jeda, tidak langsung bereaksi. Itu. Oh, ini tadi udah ya. Oke. Ada lagi dok? Sebentar. Dokter Syarifah masih semangat banget nih buat jawabin satu-satu ya dok ya? Ya, belum malam. Oke. Dapat bonus nih. Nah, ini Zahra nih yang nanya. Halo dokter. Boleh. Panjang tuh, intinya dia bahas tentang defense juga. Iya benar, defense ini salah satu gimana cara kita coping dengan stres. Mungkin semacam defense kayak doa biar tahu kalau worst case terjadi harus ngapain. Aku tahu nih itu nggak baik.
gimana caranya berkurang overthinking-nya. Ya. Tapi siap juga kalau terjadi sesuatu. Gimana ini maksudnya? Aku tahu itu nggak baik, gimana ya caranya biar kalau itu ya sama tadi, metode relaksasi itu bagus banget, bisa banget untuk membantu overthinking-nya. Tapi pada orang yang overthinking yang sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari itu butuh konsul. Kenapa? Karena overthinking itu masalahnya bukan hanya di pikiran, tapi di perasaannya juga dan nanti akan imbas ke perilakunya. Untuk sementara ini yang bisa dilakukan yang paling simpel itu tadi, metode relaksasi. Nah, ada nih dari Hipwi, nggak tahu siapa ya. Dok, Lagi biasanya nih dok, nambah dok. apa? Lagi nih dok, nambah dok. Ada? Enggak, maksudnya dokter mau jawabin lagi satu lagi? Bentar, satu lagi. Oke. Biasanya kalau Oke. dimotivasi gitu kan jadi malas dan lesu. Bahkan untuk ambil makan aja malas dan tidur lagi. Nah, gimana langkah pertama biar punya motivasi kuat untuk beranjak dari rebahan, biar bisa melakukan bisnis tadi. Paksa diri. Hanya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Motivasi diri. Kalau itu sudah tidak bisa, paksa diri. Harus dipaksa. Kalau ada orang yang tinggal bareng, minta tolong sama orang yang itu untuk paksa diri dia. Dipecut boleh nggak dok? Boleh. Biar boleh. bangun, jangan tidur mulu. Tapi sebenarnya itu ada sesuatu di balik itu. Jadi ada alasan, ada sesuatu yang bisa banget digali dari situ sebenarnya. Jadi kalau mau motivasi supaya bisa gerak nggak rebahan terus, paksa diri. Oke, udah ya dok ya. Bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau bahasanya kurang bisa dimengerti. Aduh, kita malah yang thank you banget nih untuk Dokter Syarifah udah bisa sharing. Sama-sama. Semoga ini semua bisa jadi manfaat ya dok ya buat kita Amin. semuanya. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah bisa hadir ya di webinar YesDoc Healthcare kali ini yang bekerja sama dengan Young on Top, Top Career, Bijer, dan Hipwi. Buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, tenang ya, tenang, bisa konsultasi langsung nanti dengan Dokter Syarifah melalui YesDoc. Tadi Dokter Syarifah sudah share ya untuk link dan barcode-nya, teman-teman bisa scan barcode aja untuk bisa konsultasi. Nah, sebelum kita umumin untuk penanya yang beruntung, ada video yang mau lewat berikut ini. Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet? Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Ribuan dokter siap membantumu. YesDoc, konsultasi gampang, anti ribet. Oke, sekarang kita sebutin ya untuk penanya yang terberuntung. Ini yang pertama ada dari Kakak Lazuardi Lokman, congratulations, yeay. Lalu ada dari Muhammad Yuliandi dan yang terakhir dari Kakak Louis Erin. Tadi yang terakhir itu ya. Iya, jagoan ya dok ya. Nah, untuk teman-teman yang beruntung, jangan lupa ya untuk download aplikasi YesDoc, ada di App Store dan Google Play. Terus bisa langsung ke Instagram kita di YesDoc_ID untuk infoin ya untuk akun OVO-nya. Baik, demikian kita sampai. Dokter Syarifah, terima kasih. Ya, makasih banyak Mbak Naura untuk YesDoc ya, teman-teman semuanya. Ya, untuk Young on Top, untuk Top Career, Bijer, Hipwi, atas antusiasnya ya untuk hadir siang hari ini. Semoga sharing siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa bikin lebih semangat dan aware juga pastinya dengan mental health ya. Ingat teman-teman semuanya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai ketemu di webinar YesDoc Healthcare selanjutnya. Bye guys. Yeah. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Sehat selalu.
Butuh dokter untuk berkonsultasi masalah kesehatan, tapi nggak mau ribet? Konsultasi gampang dengan video call, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa beneran ketemu, beneran nyaman, dan beneran ngobrol. Kamu bisa hubungi dokter umum 24 jam. Booking dokter spesialis, akses rumah sakit, dan klinik terdekat. Beli obat setelah konsultasi. Ribuan dokter siap membantumu. YesDoc, konsultasi gampang, anti ribet.